ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Di kitab An-Nikah di pasal tentang masalah nazar terhadap perempuan yang kita lamar atau kita khitbah, dan apa-apa yang boleh dilihat antara laki-laki dan perempuan baik dalam masalah nazar atau selainnya. Dikatakan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi rahimahullah, "Lakin arada khitbatan imra'atin على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ولمن أراد." Huruf lam di sini menunjukkan pembolehan bagi orang yang ingin khitbah kepada seorang perempuan, bagi yang pengen khitbah kepada seorang perempuan, wa ghalaba ala dhannihi ijabatuh, dan persangkaan lebih kuat baginya itu dijawab lamaran dia, maka boleh untuk nazar apa yang tampak secara umum bagi perempuan, yakni tampak di kesehariannya terhadap mahramnya, seperti wajah, seperti tangan, seperti kaki. Ya, kaki di sini telapak kaki, dan sebagian menambahkan bolehnya sak, yaitu betis, dan juga leher, rambut. Itu boleh untuk dinazar bagi yang terwujud pada laki-laki ini dua kriteria. Pertama, dia memang pengen melamar, dia memang pengen menginginkan perempuan ini. Dan yang kriteria kedua, yaitu ada persangkaan kuat di hatinya, perempuan ini menginginkannya juga atau menjawab lamarannya. Baik, sekarang kita pahami dulu khitbah. Khitbah ini ada dua. Khitbah itu ada dua pemaknaan. Yang pertama khitbah secara syar'iyah, yang kedua khitbah secara urfiyah, melamar secara syar'i dan melamar secara tradisi. Kalau melamar secara syar'i itu sebenarnya hanyalah ikhbar raghbatir rajuli ila imra'atin li tazawwujiha atau li tazwijiha. Sebenarnya lamaran dari segi syariat itu adalah seorang pria mengkhabarkan, umumnya begitu, laki-laki memberi kabar pada seorang perempuan yang belum menikah untuk raghbahnya dia, yaitu keinginannya laki-laki ini untuk menikah dengannya, atau bahkan cukup mengatakan dirinya suka dengannya. Itu sudah sebenarnya termasuk bagian dari khitbah syar'iyah, lamaran secara syar'i. Ya. Jadi lamaran atau khitbah kalau ditinjau dari syariat itu sangat mudah. Bahkan bisa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon. Itu menyatakan saya berminat sama kamu, atau saya menyukai kamu, atau saya ingin menikah denganmu. Itu sudah cukup sebagai
khitbah secara syar'iyah lamaran. Ya. Adapun khitbah secara uruf maka ini dikembalikan kepada kebiasaan lokal yang berlaku. Antar negara ada perbedaan. Biasanya khitbah secara uruf ini lebih rumit, lebih kompleks, kadang lebih glamor. Padahal belum tentu dijawab atau diterima. Ya, jadi khitbah secara uruf dikembalikan. Kadang lamaran atau kunjungan antar besan, atau kalau lamaran harus membawa roti buaya, atau kalau lamaran harus membawa seserahan. Semakin kaya semakin banyak, semakin punya privilege semakin banyak, dan seterusnya. Ini dikembalikan kepada urf. Ya, diperbolehkan selama tidak ada pelanggaran syariat. Ya, namun kalau kita lihat di kenyataan, sejujurnya ya, banyak dari keluarga lokal, yaitu tradisi kita, khitbah itu berlebihan daripada kenyataan syariat seharusnya. Ya, seserahan nggak apa-apa bawa seserahan, tetapi kadang yang dilihat itu oleh keluarga adalah keseriusannya itu dilihat di seserahan. Bukti keseriusannya itu seserahan. Padahal secara syariat, seseorang berani menyatakan dia ingin menikah dengannya itu sudah menunjukkan tanda keseriusan dalam syariat. Tetapi karena memang banyak dari manusia ya sekarang itu kurang serius dalam menyatakan, sehingga memerlukan simbol. Dan musibahnya adalah banyak dari kita itu lebih atau terjebak dalam simbol-simbol belaka. Ya. Terus kemudian ada istilah tunangan, ada istilah tukeran cincin dulu, ya ada istilah prewedding. Ini semua muhdatsat. Ini semua nggak boleh. Ya, prewedding, prewed bahasa ya, kemudian kumpul dulu antar keluarga yang kemudian foto-foto bareng seolah-olah sudah nikah. Ini semua muhdatsatul umur. Ya, ini semua hal yang diada-adakan dan mengikuti tradisi orang-orang barat. Tukeran cincin dulu. Ini tukeran dalam rangka apa? Ya, nggak ada dalam Islam seperti ini. Kalau misalnya tukeran ini memang betul-betul saling kepemilikan tukeran, maka ini kan menjadi jual beli. Maka ini menjadi jual beli yang sifatnya gharar, gak ketahuan apa ya cincinnya berapa dan seterusnya. Atau mungkin tukeran di sini dua cincin itu dibeli oleh si calon suami, dikasih ke calon istri satu, buat dia satu. Ada terlukis namanya, terukir namanya di sini, nama istrinya siapa misalnya. Soimah misalnya, kalau nama suami mungkin Soim gitu kan, tulis ya. Ini apa? Belum jadi suami istri udah ada pengorbanan yang sebenarnya itu nggak perlu dan nggak boleh. Taib, itu khitbah yang kelokalan, uruf, tapi menyelisihi syariat karena ada beberapa hal yang termasuk muhdatsat, hal yang diada-adakan. Jadi khitbah itu ringan. Dan kalau seseorang ya, dalam pernikahan itu memperingan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya, maka paling ringan prosesi pernikahannya itu lebih berkah dibandingkan yang paling rumit. Dan itu yang banyak dialami oleh banyak di kaum muslimin. Semakin rumit itu sebenarnya justru semakin menunjukkan adanya kesalahan. Ya, semakin rumit semakin menunjukkan adanya kesalahan dan kurangnya percaya sama Allah Azza wa Jalla, kurangnya tawakal. Jadi bagi orang yang menginginkan seorang perempuan khitbah, itu dia bisa menyatakan baik kepada perempuan itu langsung atau kepada walinya. Walinya di sini bapaknya, atau ke kakaknya atau adiknya, atau mungkin anaknya kalau misalnya dia adalah janda yang sudah cukup tua dan punya anak laki-laki yang berakal besar dan berakal, maka itu bisa dinyatakan melalui wasilah yang benar, itu boleh ya. Wa ghalaba ala dhannihi ijabatuh, dan dia memang menginginkan perempuan itu, wa ghalaba ala dhannihi, memiliki dhann ghalib, dhann yang rajih, yaitu persangkaan yang kuat, dia akan dijawab, yaitu dia akan diterima, kemungkinan diterima ya, dia begitu ya. Maka
itu boleh untuk melakukan nazar. Jadi kalau kita mengacu pada hadis dan juga bagaimana mazhab Hanbali, maka hakikatnya adalah nazar itu baru layak dilakukan ketika memang dia itu ada keinginan terhadap perempuan itu. Ada keinginan terhadap perempuan itu. Adapun soal dia sebelum melamar, sebelum menyatakan keinginan, dia boleh mengetahui akan cantiknya perempuan itu. Mungkin melalui kabar temannya, atau kabar walinya, atau keluarganya. Misalnya, kalau dia tahu dari keluarganya bahwa di keluarga itu ada akhwat yang jamilah, cantik, ya insya Allah kita akan suka dengannya misalnya. Kita belum pernah lihat dia. Maka ya di sini dalam hadis, ya, atau mungkin kita pernah lihat dia. Misalnya ini dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, "Idza khataba ahadukumul mar'ah faqadara an yara minha ba'da ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Ya, jika seorang dari kalian melamar seorang perempuan dan dia mampu untuk melihat melihat sebagian tubuh perempuan itu yang mendorong dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Maka boleh nazar di sini malah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza alqallahu azza wa jalla fi qalbi imri'in khitbatan imra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ke kalbu seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan, maka tidak apa-apa untuk melihatnya. Ya, di hadis yang riwayat yang kedua ini, yaitu Imam Ahmad, menunjukkan bahwasanya rasa keinginan untuk menikah pada seorang wanita itu alqallahu azza wa jalla fi qalbihi. Allah taala yang memberikannya di hatinya. Ya, memberikannya di hatinya. Maka kita nggak bisa mencegah seseorang untuk suka dan pengen kepada seorang wanita. Nggak bisa. Kamu nggak boleh suka sama dia. Nggak bisa. Karena Allah lah yang menjadikan kalbunya ke situ gitu loh. Kita nggak bisa ngatur kalbu orang gitu loh. Bahkan orang itu sendiri kadang-kadang nggak bisa mengatur kalbunya. Ya saya suka sama dia, mau gimana? Gitu kan? Saya suka, nggak bisa susah dia ubah. Itu Allah yang menjadikan itu selama itu hal yang dibolehkan. Maksudnya dibolehkan di sini memang ini bukan mahram dan boleh dinikahi sebenarnya. Ya, adapun masalah kemudian perempuan itu enggan atau menolak atau keluarganya tidak ridho dan semisal itu masalah lain. Tapi seseorang punya hak untuk menginginkan dirinya untuk menikah kepada perempuan yang halal untuknya dinikahi, yang boleh dinikahinya untuk dinikahi. Ya. Juga dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah pernah menyatakan ingin melamar seorang perempuan. Ya, tapi Al-Mughirah bin Syu'bah itu justru tidak nazar, tidak melihat. Yang penting perempuan, yang penting ya udahlah biarin nanti juga jadi istri gitu. Enggak ngelihat ke bagaimana dia nanti, wajahnya, cantiknya, kulitnya seperti apa, enggak ngelihat. Maka Nabi SAW memberikan unzur ilaiha, lihat dia, nazarlah kamu. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Sesungguhnya nazar itu membuat kalian bisa saling ta'lif, mu'alafah bainal qulub gitu, merasa cocok, itu dari nazar. Ya, bahkan pada asalnya dalam mazhab ini seseorang itu hendaknya melihat ke kecantikan dulu, baru kemudian ke masalah agama. Cantiknya dulu. Kalau menurut dia cantik, baru kemudian pertimbangkan masalah agama. Itu dulu. Bukan agama dulu baru cantik, tetapi yang paling prioritas adalah agama. Maksudnya apa? Seorang ikhwan atau laki-laki itu, manusia laki-laki ya, normalnya itu dia harus mempertimbangkan dari awal cantik apa enggak. Karena dengan cantiknya ini, menurut dia atau menurut kesepakatan orang-orang, cantiknya ini akan membuat, kata Nabi SAW, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, yaitu akan membuat lebih langgeng cantiknya itu. Umumnya begitu. Namun baru kemudian setelah ini saya suka dengan dia, maka baru kemudian agamanya. Ya. Nah, kalau diperhatikan masalah agamanya, kalau misalnya ini perempuan
dia menerima keagamaannya, maka dia menerima karena agamanya, bukan karena cantiknya berarti. Karena finalnya di agamanya. Kalau misalnya dia menolak karena melihat akhlaknya kurang, maka berarti dia menolak karena agamanya, bukan menolak karena masa cantik atau tidaknya. Makanya dalam mazhab ini dianjurkan yaitu awali dengan mengetahui cantik atau tidaknya baginya. Baru kemudian masalah agamanya. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini kalau wajah, leher, tangan, qadam, kaki di sini telapak kaki, dan atau bagi sebagian ulama membolehkan untuk melihat saq, yaitu betis. Tapi cuma sampai situ doang. Dan itu untuk masalah-masalah itu adalah hak seorang khatib, yaitu hak laki-laki yang melamar. Tetapi kalau perempuan itu menolak untuk memperlihatkan, maka ini ada dua kemungkinan. Ya, menolak untuk memperlihatkan. Maksudnya memperlihatkan misalnya rambut atau leher atau kaki atau betis atau sebagian dari itu, maka ini ada dua kemungkinan. Imma perempuan ini tidak menerima pinangan atau tidak menerima lamaran dari pria ini, ya, sehingga tidak mau menampakkan sisanya. Atau yang kedua, emang perempuan ini malu dengan itu semua. Maka kita lihat, kalau misalnya antum melamar seorang perempuan, datang ke rumahnya, ke rumah walinya, kemudian minta dihadirkan, mana fulanah, anak pengen melihat nazar. Kemudian fulanah itu pakai cadar, dan selama itu dia tidak mau melepas cadar. Padahal itu hak antum untuk melihatnya. Kalau misalnya dia memang nggak mau melepas cadar, maka ada dua kemungkinan. Imma memang antum ditolak olehnya. Afwan, saya belum mau menikah. Afwan, saya belum siap. Afwan, dan seterusnya. Itu omongin dengan jelas gitu. Perempuan itu harus omong dengan jelas. Jangan digantung. Ya. Maka antum harus membaca di sini. Apakah imma antum tertolak atau memang dia masih malu? Kalau misalnya menurut antum tertolak, ya terserah. Antum mau memperjuangkan terus atau antum mau berhenti, itu terserah antum. Tapi kalau antum melihat ini bukan karena saya ditolak, tapi karena dia masih sangat malu dan ini pertama kali dinazar dan misalnya, maka di sini bersabar. Mungkin menunggu kesempatan lain. Taib. Kalau misalnya ternyata wajah dibuka, ya kemudian antum minta, saya belum cukup untuk wajah, saya pengen lihat rambut kamu. Saya pengen menikahi kamu, tapi saya mau nazar dulu melihat rambut kamu. Ya, atau setelah melihat rambut mungkin saya mau coba melihat kaki kamu, maksudnya pergelangan kaki atau telapak kaki. Kalau dia menolak, afwan, ini ada kemungkinan. Imma antum yang ditolak, maksudnya ditolak di sini yaitu tidak diterima lamaran antum, atau dia memang nggak siap dan nggak mau untuk bagian itu karena sangat tidak terbiasa untuk orang yang di luar dari mahram untuk melihat bagian itu. Ya, maka ya kalau sudah wajah dan telapak tangan itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya, ya, atau rambut sudah cukup sebenarnya, itu sudah mewakili insyaallah. Maka kalau memang memperjuangkan kemudian silahkan. Kata para ulama, dikatakan oleh Al-Futuhi rahimahullah, wa yukarriruhu, dan boleh bagi seorang yang menazar untuk mentakrir, yaitu mengulang nazar baik dalam satu majelis atau dalam berbagai majelis, ya, dalam satu majelis atau dalam berbagai majelis. Seperti apa? Dalam satu majelis, yaitu ke rumahnya misalnya, kemudian nazar, ngobrol sebentar dan sering melihat berulang kali, itu boleh. Itu dalam satu majelis atau dalam beberapa kesempatan, yakni beberapa kali berkunjung ke rumahnya untuk nazar padanya, itu juga boleh. Karena dibebaskan oleh Nabi SAW, fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahi falyaf'al. Itu kalau misalnya dia bisa untuk nazar terhadapnya, melihat hal-hal yang membuat dia semakin ingin menikahi, maka lakukanlah. Ya, maka boleh hal seperti ini dilakukan berulang kali, dan pihak wali atau pihak keluarga calon istri itu ya tidak menghalang-halangi, namanya orang pengen nikah.
Namanya orang pengen betul-betul mentakid dan menguatkan kalbu, dan ini bukan masalah wakuncar ya, waktu kunjung pacar, bukan masalah itu. Ini waktu nazar ya, boleh, asal itu tidak berlebihan secara urf. Ya misalnya tiap pekan datang terus, udah kenapa nikahin cepetan. Sekarang masalahnya kadang keluarga perempuan yang melama-lamakan. Ya udah, apa jajakan aja dulu, apa ini jajaki cepetan ya. Lebih afdal lebih cepat lebih afdal ya, daripada nunggu berapa tahun gitu kan. Dia ditunda-tunda dengan berbagai alasan, misalnya alasan uang lah, alasan inilah, subhanallah. Ya, ini karena apa? Tunda-tunda alasan uang karena apa? Karena gengsi. Karena kalau saya nggak di gedung, kita nggak di gedung, itu turun gengsi. Kalau kita sedikit ininya, maka masya Allah. Pernikahan itu padahal membuka gerbang rizki dan kesempatan untuk mendapatkan rizki yang lebih. Tapi ini justru sebagian orang yang gak berkah pernikahannya menghabiskan banyak rezeki untuk semakin mempersempit setelah pernikahan. Jadi punya hutang banyak. Demi gengsi punya hutang banyak. Sampai ada seorang, ada satu keluarga ingin menikahkan putrinya. Namun pengen menikahkan putri di kampung. Karena apa? Karena masa gengsi. Kita bilang kepada antum, nikahin putri antum di kampung. Padahal dia orang Bekasi sekarang. Tapi karena emang tadi di kampung, nikahin di kampung lebih menghabiskan budget dibandingkan nikah di Bekasi. Padahal taraf hidup Bekasi itu lebih tinggi dibandingkan kampung-kampungnya di daerah Ciamis, di desa gitu. Iya, kalau di kampung itu orang sangat melihat ya bagaimana prosesi pernikahannya dan seberapa duit yang dikeluarkan, itu akan menjadi omongan orang kampung. Di Bekasi, apalagi wahana, boro-boro jadi omongan. Antum nikah diam-diam aja, orang nggak peduli, ya kan? Tiba-tiba udah istri 2 aja, 3 aja, 4 aja. Itu orang, ya, oh, gitu doang udah. Oh, masya Allah, gitu doang udah. Tapi kalau di kampung ada orang nikah diomongin, orang cerai diomongin, orang nggak nikah diomongin, mati aja masih diomongin, ya. Maka di kampung itu lebih berat ya. Tapi tetap aja fulan ini ya udah, akhirnya punya apa? Utang berpuluh-puluh juta. Setelah putri nikah pusing sendiri dia. Itu baru nikahnya ya, belum nanti ada kematian, tahlilnya dan sebagainya. Itu pusing, banyak pusing di kampung. Alhamdulillah, makanya dalam sebuah hadis dan pembahasan sebagian ulama ada larangan kembali ke budu. Budu itu badui, yaitu kampung kolot. Kalau misalnya di perkotaan antum mendapatkan hidayah dan ilmu dan amal, itu nggak boleh balik ke kampung. Mungkin pulang kampung sebentar ketemu orang tua boleh, bagus. Tapi kalau alasannya cuma pengen nyari ketenangan di kampung, padahal di kota itu lebih banyak ilmu dan amal, itu nggak boleh. Makanya bodoh itu dari bahasa Arab, dari kata budu. Ya, budu itu yaitu kebaduian. Ya, ini kampung, kekampungan, karena kolot, nggak ngerti apa-apa, makanya bodoh. Itu di bahasa Arab, budu, ilal budu, ya. Nah, kemudian boleh mengulang-ulang, wa yata'ammalul mahasina bila iznin. Selain boleh mengulang-ulang, boleh berta'ammul terhadap mahasin. Ta'ammul itu merenungi. Merenungi di sini bukan tafakur dalam artian seperti merenungi aurat, bukan, tetapi dia mempertimbangkan betul-betul mahasin. Al-mahasin yang dimaksudnya al-mahasin al-jasadiyah atau badaniyah. Kebaikan-kebaikan tubuhnya, bagian tubuhnya, mungkin wajahnya, mungkin warna kulitnya, mungkin model rambutnya, itu diperbolehkan untuk dipertimbangkan oleh khatib ini, yaitu yang mau menikahinya, diperbolehkan. Ini kira-kira dia putih banget atau dia nggak begitu putih atau gimana, itu boleh dita'ammul bila iznin, walaupun tanpa izin perempuan itu. Maksudnya begini, lihat dalam hadis ketika Nabi SAW dalam hadis Jabir menyebutkan, jika kalian melamar seorang perempuan maka nazarlah, gitu kan. Maka dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fa khatabtu jariyatan min Bani Salamah, maka aku ingin melamar jariyah, seorang yaitu gadis dari Bani Salamah.
dari kalangan kabilah Bani Salamah. Fakuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ba'da ma da'ani la nikahiha. Lalu aku atakhabba'u laha. Takhabbu itu adalah sembunyi-sembunyi gitu loh. Sembunyi-sembunyi ya, ngelihat dari balik tembok, diam-diam ngelihat ke akhwat tersebut sampai aku melihat sebagian dari apa yang aku suka darinya untuk bisa aku nikahi dengan sebab itu. Maka takhabbu untuk nazar boleh. Apa itu takhabbu? Yaitu diam-diam nazar. Jadi nazar itu enggak dibayangkan harus ke rumahnya langsung lihat. Itu bagus, itu lebih afdol. Cuman kadang-kadang dengan takhabbu, dengan diam-diam melihat target gitu kan. Dan dia pengen mengkhidbahnya atau dia sudah menyatakan lamarannya. Dia diam-diam melihat itu kadang-kadang ada kepentingan, ada kebaikan tersendiri karena ketika nazar di rumah, nazar indoor ya, nazar di rumah itu biasanya perempuan bertazayun atau sedikit berhias sehingga kadang-kadang ada sedikit kamuflase atau hal yang ditutupi. Kadang pakai make up ketebelan sehingga 5 tai lalat di pipinya itu nggak kelihatan misalnya. Tapi kalau misalnya diam-diam, aslinya kelihatan dan itu boleh. Dan itu boleh selama bukan di bagian auratnya dan juga tidak berlebihan. Makanya dikatakan di sini in aminas syahwah, selama dia aman dari syahwat atau itharatus syahwah, yaitu dari tingginya syahwat, dia aman dari itu, min ghairi khalwah, tanpa khalwat, tanpa berduaan dengannya. Jadi kalau misalnya habis kajian, misalnya kajian tabligh akbar, dia tahu fulanah lagi di sana, terus dia di ujung parkiran dia melihat-lihat, oh itu fulanah, itu saya tahu itu fulanah. Ya itu boleh seperti itu, diam-diam tanpa diketahui oleh fulanah itu. Ya, atau mungkin udah janjian misalnya nanti saya pakai baju biru misalnya. Nanti pakai apa nanti? Iya nanti aku pakai cadar hitam. Perempuan sama semua ya akhwat ya rata-rata ya, gimana ya? Cadar hitam, kacamata. Tapi pakai cadar apa ini nazar gitu kan? Kalau pakai cadar nggak bisa nazar, nggak pakai jilbab panjang. Terus jilbab panjang warna hitam dan apalah gitu, pokoknya tanda-tanda yang ada gitu. Misal ada Hello Kitty-nya misalnya atau gimana lah gitulah. Pokoknya kelihatan ini akhwat ini. Oh dia ini, oh dia. Ya, maka dilihat itu. Itu kalau memang dia tahu. Kalau dia nggak tahu di nazar dari jarak jauh atau diam-diam itu juga boleh selama bukan bagian yang aurat besarnya. Ya. Ya in aminas syahwa min ghairi khalwah, selama itu bukan suatu khalwat. Taib. Itu tadi tentang masalah nazar bagi yang mau menikahinya.